Kami siap untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan ya Bapa. Kami percaya Engkau siap mengurapi kami, Engkau siap memberkati kami Bapa. Kesempatan yang sudah Engkau berikan ini adalah anugerah buat kami. Satu detik pun Tuhan kami tidak akan sia-siakan. Dengan kesungguhan hati kami akan memuji Engkau dan kami akan menyediakan hati yang subur untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah sore hari ini dalam tangan kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat sore untuk yang ada di atas juga. Kita akan semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku dan jalan untuk jalan-jalan Tuhan. Yes, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Berangkat dan seperti kekuatan. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Seperti padu dan menomor. Ku kan terbang dalam Tuhan. Sekali lagi firman-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, bila bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kita katakan, aku akan menantikan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan untuk setiap kami. Yes, ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Seperti padu dan menomor. Ku kan terbang jalan-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Kita akan berjalan lebih tinggi bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yes. Dengan Tuhan Yesus tidak ada satupun yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus berjalan dengan firman-Nya. Kita akan katakan, ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes, yeah. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi. Kita akan terbang bersama Tuhan Yesus di setiap masalah kita. Haleluya. Dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ku kan terbang tinggi awan bersama Tuhan dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami iman itu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bisa lihat samping kiri kanan kita Bapak Ibu.
Walaupun ketutup masker, pasti ingat ya, dan berikan senyum yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kita akan pujikan Engkau Tuhan, pelukis cakrawala yang akan bertahta, yang akan memberikan kedamaian untuk setiap hati kita. Yes. Sebentar kita akan menikmati firman-Nya, kita siapkan setiap hati kita. Mungkin kita datang dengan beban yang berat dan kadang kita tidak sanggup untuk menghadapi, untuk melewati. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan pujikan-pujikan-Nya, jujur Tuhan, aku tidak sanggup untuk menghadapi, tapi lewat firman-Mu, lewat kekuatan-Mu. Haleluya Yesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang
sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Haleluya Yesus. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan pujian ini. Pujian ini mewakili setiap hati kita. Pujian ini boleh kita jadikan sebagai doa, sebagai ungkapan kepada Tuhan Yesus yang sekarang ada di tempat ini. Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Kita tidak akan pernah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Boleh kita bangkit berdiri? Silakan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam api. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Kita nikmati setiap liriknya. Jujur Tuhan, kami tidak akan sanggup untuk hidup tanpa Engkau. Haleluya. Jujur kadang ku tak sanggup. Tuhan mengetahui setiap masalah kami. Tuhan mengetahui setiap beban-beban kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, dan kami tidak akan pernah berhenti Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu.
hari ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Allah. Biarlah firman-Mu menyejukkan hati kami dan membawa kami ke dalam pertumbuhan rohani yang semakin heran di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. 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 Ya gitu loh, meskipun kita pakai masker, suara harus tetap keluar. Meskipun kita pakai masker, pujian nyanyian itu jangan berhenti. Tetap dikumandangkan karena kita tidak tahu mana yang buka mulut, mana yang tidak kalau pakai masker. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya membawa alat bantu. Karena usia semakin hari melihat tulisan semakin belereng. Lek ndelok duit panggah orang belereng, masih yo peteng-peteng barang yo cek iso ngiceng-ngiceng ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mempersiapkan satu khotbah, baik di Pakunden, di kaum muda. Saya membahas di dalam Lukas pasal yang kedua, di mana dalam Lukas pasal yang kedua ini saya secara pribadi diberkati oleh Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan karena di masa-masa seperti ini kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sesudahnya. Tapi apa boleh buat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun dalam kondisi yang sekarang ini dan perwali sudah keluar, itu membuat dari kalangan Kristiani was-was. Yang artinya dalam agenda suasana Natal itu sudah diprogramkan ketika perwali keluar, muncullah suatu rasa kegelisahan dan lain sebagainya. Tetapi saudara perlu saya ketahui bahwa dari Satgas COVID-19 Kecamatan Kota Kediri itu sudah menyampaikan saya secara lisan ketika saya mengurus surat izin untuk ibadah itu, dia tidak mengkhawatirkan di gereja. Ya, saya sampaikan ke jemaat. Dia menyampaikan, Pak Titus, kami dari kelurahan tidak khawatir tentang persekutuan yang ada di gereja. Loh, mengapa Pak? Karena ketika pemantau survei membuktikan bahwa di gereja sekarang sudah mulai melakukan protokol kesehatan dengan disiplin, jaga jarak dan lain sebagainya, masker dan sebagainya. Tetapi yang saya khawatirkan ini di kalangan-kalangan di luar gereja, di mana mereka klaster terbanyak keluar dari situ. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rasa kegelisahan, rasa ketakutan meliputi saya dan saudara, meliputi anak-anak Tuhan, apalagi Kediri sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai bludak lagi kasusnya. Di Kaliombo Tonggo Bu Haryono itu ya, itu dia harus karantina mandiri atau sudah di Kili Suci Bu? Sudah dibawa di Kili Suci. Nah, saudara, menurut ilmu kedokteran, orang sakit itu berapa persen begitu ya? Sebenarnya 50% itu dari unsur ketakutan, stres toh. Nah, hari ini kita mau bersama-sama untuk bisa melepaskan namanya ketakutan itu. Karena apa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara melepaskan ketakutan itu, kita akan mengalami namanya sebuah kesukaan yang dahsyat. Tidak mungkin orang bisa bersuka cita dalam kondisi ketakutan, tidak mungkin. Tentunya mereka dalam keadaan fresh gitu ya. Sukacita, happy, gak gentar, gak takut dan lain sebagainya. Kemarin tanggal 9 pas pilkada, ibu kita, uti kita, mbah kita dipanggil pulang Tuhan. Agenda saya pada tanggal 9 itu adalah keliling kota Kediri dengan Bapak Pendeta David Jaya Sentosa.
Alaska dan sekitarnya. Dengan goes ya Pak ya. Ya. Pagi-pagi Pak Gembala telepon cereng. Pak itu selamat pagi, nggih Pak. Bu Ratina dipanggil Tuhan. Peti disiapkan. Oh siapa? Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan, saya tidak sendiri. Saya punya tim yang solid itu ya. Komisi pria yang solid, yang mereka sudah goes duluan. Rencana siang-siangan mau keliling Alaska dan lain sebagainya. Aduh ya Alaska ya. Mau keliling-kelilingi, ternyata tak telepon tidak diangkat. Saya telepon sama istrinya. Bu, wah gimana ini? Pak sedang goes. Tak telepon balik. Nah akhirnya balik kanan. Saya tunggu di gereja, peti sudah saya turunkan. Saya Pak sabar, tak bantu. Nah ketika kami menyelesaikan peti itu, kita mandikan bersama dengan si kematian dan beberapa komisi wanita. Ketika kami dandani Bu Ratina, karena itu kesempatan saya terakhir untuk mendandani dia, saya buka-buka mulutnya karena nun sewu ini lambenya lagi mungkert. Jadi ada seorang anak kecil yang datang gitu. Ya, buyutnya atau apa, lihat. Biasanya kalau anak kecil suruh mikir, kamu mau lihat siapa? Lihat yang, oh dia tak liatin, nggak takut saudara. Malah seneng. Coba jenazahnya dipocong putih-putih, anak kecil pasti akan lari. Dandani cantik sama Bu Ase sama Bu Dwi didandani sedemikian rupa. Nah dari keluarga saya tanya, kapan ibu meninggal? Dini hari Pak, jam 3. Anaknya dia bilang kayaknya ada komunikasi. Bu Ratina ini sudah tidak takut lagi, dia ada komunikasi dengan Tuhan. Dia nyanyi-nyanyi. Haleluya, haleluya. Lalu paginya sudah tidak ada suara. Mungkin pas haleluya itu sedang ada percakapan. Ayo mulai. Iya Tuhan, aku tak enteni. Ayo mulai cepat ya. Ya Tuhan tak enteni. Wah, akhirnya namanya dipanggil. Pendeta David Jayasunta. Haleluya. Saudara tidak. Bu Ratina langsung dipanggil namanya. Ibu Ratina langsung dia. Haleluya. Meninggal dengan wajah yang tersenyum. Saudara, bagus, itu bagus. Karena apa? Bu Ratina tidak mengalami ketakutan. Karena dia sudah bersama dengan Yesus. Nah, lepaskan ketakutan, kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang kedua. Tidak saya tayangkan di sini. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 saja. Ya. Ayat 10 sampai yang ke-11 kita baca bersama-sama dengan santainya, dengan pelannya dan nikmati. Ya, nikmati 2 ayat ini dengan sebaik mungkin. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas pasal yang kedua ini mengajak kepada saya dan saudara untuk mengalami namanya sukacita itu, di mana pernak-pernik Natal sudah terpasang. Kami mengerjakan ini sekitar 2-3 hari. Karena 1 hari blank, ya karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya dibiarkan saja. Ya akhirnya jadinya seperti begini. Ya kita kerjakan mulai ya minimalis, nggak usah terlalu meriah di suasana Natal. Karena Yesus lahir di kandang domba, kita nggak perlu kasih wah dekor-dekor yang ini ya enggak. Gereja kita sudah memenuhi dekorasinya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, selama saya dan saudara masih hidup di dunia ini, saya dan saudara tidak bisa terlepas dari namanya ketakutan. Nah, kita lihat di sini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang membuat manusia hidup dalam sebuah ketakutan. Yang pertama, pikiran kita sendiri. Saudara lihat di sini. Di dalam Ayub pasal yang ketiga jelas, nanti baca aja di rumah. Ini hanya pendahuluan sepintas. Orang mengalami ketakutan karena apa? Karena pikiran kita sendiri. Utang itu nggak usah dipikir. Itu tiap Pak nih? Dibayar, betul nggak? Utang itu nggak usah dipikir, utang itu harus dibayar, ya Pak Indras ya. Harus dibayar.
Dengan kerja keras, kalau kita pikir secara otomatis kita akan sakit, kita akan mengalami ketakutan, lemu rasa dipikir. Ya bersyukur diberkati oleh Tuhan tahu. Kurus, nggak usah dipikir. Tapi biasanya orang yang pendek yang langsing panjang umur dibanding orang yang tidak, saudara. Ini beberapa pendapat yang saya baca dari luar. Orang yang tinggi-tinggi itu biasanya cepat bungkuk dibanding pendek seperti saya. Nah, saudara, itu langsung dari sebuah ketakutan, takut tua. Bukannya saya takut tua, rambut saya semir. Tetapi karena permintaan sang istri disemir biar agak gagah, padahal saya meskipun putih tetap gagah. Karena saya tidak kelihatan tua, kumpulnya karo cah nom-noman gitu. Kumpulnya dengan anak-anak muda, makanya bapak-bapak jangan kumpuli sama bapak-bapak toh. Sekali-kali anak muda-muda diajak ngopi bareng, ngumpul bareng, ngobrol bareng, awet nom guyu cekakaan bareng. Tapi masker tetap dipakai. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati. Orang yang mudah ketakutan itu, orang yang hidup dalam ketakutan itu pertama dari pikiran, wes nyantai saja. Ya, nyantai saja, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, kita lebih mendengarkan manusia daripada Allah. Catat aja ayatnya, nanti baca di situ, kisah-kisahnya ada di situ. Terus yang ketiga, kita lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Ini orang yang mengalami ketakutan. Kita selalu menengok ke belakang. Wih, gak usah ke sana. Pengalaman pahit, sepahit kopi, sepahit hidupku katanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik ini. Kalau keempat hal ini ada dalam pikiran kita, tentunya kondisi kita akan berkurang. Karena itu mempengaruhi imun tubuh. Nah saudara, inilah kehidupan kita harus dibuat santai bersama dengan Yesus. Karena apa? Karena saya dan saudara sedang mengalami kondisi kesukaan. Karena di dalam diri saya dan saudara ada Yesus. Mengapa hidup kita dibuat susah? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita melihat situasi, kondisi yang sedang mencekam di kota ini, di negeri ini, saudara akan mengalami kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi imun tubuh kamu, tubuh kita. Ke gereja aja tidak berani. Ini saya tidak tahu. Saya takut ke gereja. Tetapi setiap minggunya pergi ke pantai, rekreasi, ke rumah makan yang enak. Kunjung sana, kunjung sini, ke gereja pun pada risikonya lebih besar di luar daripada di sini. Makanya gereja, makanya panitia Natal besok tidak mengundang dari gereja-gereja luar. Karena kondisi itu sudah diketahui, kalau dari luar kita kan nggak tahu. Kasihan nanti Pak Aris sama Pak Dr. Yolan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi di klaster gereja. Di luar sana mereka enjoy, wah pesta, makan minum di pantai, di gereja takut. Memangnya di gereja sini banyak virus. Ada memang banyak virus cinta kepada Yesus. Meskipun kondisi yang sekarang ini melanda kota Kediri, tetapi saudara masih semangat untuk datang kepada Tuhan. Itu adalah salah satu virus cinta saudara kepada Yesus. Orang kalau nggak cinta Yesus, dia akan mengalami ketakutan. Gak usah ke gereja, pulang dari gereja kena. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, lanjut. Mengapa Tuhan katakan, mengapa kita tidak perlu takut? Tuhan berkata, jangan takut. Kepada ayat yang ke-10, malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita tidak perlu takut dengan hal ini? Karena apa? Karena kesukaan besar, karena kita mendapatkan sukacita besar, di mana sukacita itu tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Mengapa saya katakan demikian? Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mau datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita bersyukur loh, kita harus berbahagia, kita harus bersukacita karena kita sudah ditebus melalui kedatangan Kristus ke dunia ini. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, hal ini penting saya sampaikan kepada kita.
Di saat-saat kita menjelang Natal ini saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Madura banjir, Magetan banjir, gitu. Terus banyak gereja-gereja yang ditutup. Perwali yang keluar di kota Kediri mengecilkan nyali kita, tetapi kita harus tetap bangkit, tetap protokol kesehatan. Jadi mulai tanggal 25 besok, perwali itu berlaku tanggal 21. Jadi Natal besok semuanya pakai masker, semuanya pakai pelindung wajah. Ketika ada satgas dari kota datang, jarak tetap akan kita kondisikan seperti ini. Ya, makanya pakai masker yang betul, jangan di bawah hidung. Ya, nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita-berita yang menakutkan, yang mengecilkan, yang menciutkan nyali kita akan membawa kita kepada sebuah ketakutan yang luar biasa itu loh. Makanya Tuhan katakan jangan takut. Ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala di padang gurun yang begitu jauh dari perkampungan, tidak ada lampu sedikit pun di sana, hanya beberapa lilin yang menerangi kaum gembala itu. Malaikat itu datang begunduk gitu ya. Tiba-tiba ya. Coba ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara bayangkan saja gembala itu melambangkan saya dan saudara. Ya, kegelapan itu melambangkan dunia. Mengapa saya katakan demikian? Ketika malaikat Tuhan itu datang menjumpai para gembala itu mengalami ketakutan yang dahsyat. Karena apa? Ketika mereka enak-enakin jaga kawanan domba, datanglah sinar yang menyilaukan matanya. Yang jelas kaget toh, pior, mungkin istilahnya seperti apa saya kurang tahu. Jelas mereka akan mengalami ketakutan, tetapi berita sukacita pertama disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada para gembala. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ingat baik-baik bahwa karena ada berita sukacita itulah malaikat Tuhan itu datang kepada para gembala menyampaikan berita itu supaya berita itu disampaikan kepada dunia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus membuat hidup saya dan saudara itu berarti. Di mana dosa saya dan saudara diampuni, di mana saya dan saudara mendapat hidup yang kekal karena kelahirannya, di mana kita menjadi ciptaan baru, yang lama itu sudah berlalu. Jadi karena itulah alasan demikianlah kita mengalami sukacita yang dahsyat. Sukacita bukan karena kita mendapat jabatan baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali di sini. Dikatakan bahwa mengapa kita tidak perlu takut? Karena apa? Karena ada berita sukacita besar. Sukacita itu tidak didasarkan atas pengalaman yang ada, tetapi sukacita itu datangnya dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan melalui kelahiran daripada Kristus Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa saya, untuk menyelamatkan dosa saya dan saudara. Ini penting. Makanya kamu harus sukacita, makanya kita harus terus bersukacita. Jangan bersedih, kalau bersedih itu akan mengurangi imun tubuh kamu dan kita akan semakin hari semakin merosot dan jatuh sakit. Hati-hati, tetap sukacita, jaga hatimu. Bawa sukacita di dalam Tuhan. Karena saudara, jadi kelahiran Yesus itu membawa keajaiban yang sangat luar biasa. Dari keputusasaan menjadi pengharapan. Dari kegelapan menjadi terang. Dari kemiskinan akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Kaya rohani, sukacita di mana-mana. Nah saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Dalam ayat yang ke-11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemarin saya tanya kepada kaum muda, kapan Yesus lahir? Pada waktu keluar dari kandungan Maria. Ya benar.
Terus apa lagi jawaban kemarin, Jel? Banyak yang macam-macam jawabannya. Tanggal berapa Yesus lahir? Bulan Desember, Pak. Yesus lahir bulan Desember. Apa betul? Para teolog belum menemukan jawabannya. Kapan Yesus itu lahir? Tetapi saya mau kepada anak muda. Waktu itu saya bilang kepada anak muda. Yesus itu harus lahir setiap saat dalam hatimu. Bukan di bulan Desember saja. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena juru selamat itu harus ada dalam diri kita. Dalam hidup kita, ketika kita dimanapun berada. Ketika kita punya juru selamat. Kita tidak akan mengalami namanya ketakutan. Mati dan sekarang dan besok podo wae. Ya toh? Betul enggak? Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kita sudah punya Yesus apa belum? Orang kalau sudah mengalami ketakutan akan mati, itu dalam hatinya mungkin, aduh, ya saya tidak menghakimi saudara. Siap atau tidak siap, kita harus siap untuk menerimanya. Makanya hal itu saya katakan kita memiliki namanya juru selamat. Yesus Kristus namanya. Kita sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita sebagai orang percaya kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Karena apa saudara? Karena kita sangat dekat karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah yang nyata dan dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Agar semua orang mengenal dia dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah beserta kita. Immanuel Susinto. Allah menyertai Bapak Susinto. Bagus namanya, Pak. Ya, Immanuel. Di mana Pak Sinto berada, selalu disertai oleh Tuhan. Di mana Bu Lili berada, disertai oleh Tuhan. Immanuel yang percaya kepada Yesus tentunya akan disertai oleh Tuhan. Di mana saya berada, Immanuel, Allah selalu beserta. Itu jangan lupa. Saudara ke gereja disertai oleh Tuhan. Saudara bekerja disertai oleh Tuhan. Saudara belajar disertai oleh Tuhan. Saudara melakukan aktivitas di dapur, di rumah dan lain sebagainya, selalu disertai oleh Tuhan. Jadi di sekeliling panjenengan itu ada Tuhan. Makanya kalau hidup kita disertai, dikelilingi oleh Tuhan, jangan macam-macam saudara berbuat dosa. Tuhan tahu. Mungkin Tuhan tidak akan menegur secara langsung. Kalau ditegur secara langsung pasti kita akan takut dan kita akan mati. Gitu. Coba pas ulek-ulek enak-enak. Wah, bujuku umpamanya ulek. Moro-moro dijawil. No, lagi kaget toh. Kok lama nggak ke gereja? Lama kok nggak berdoa? Ketakutan. Pasti bisa jantung lemah. Karena istri saya puji Tuhan. Selama dia nikah dengan saya tidak pernah dia pingsan lagi, Pak. Dulu waktu SMP, SMA, saya selalu mengawal perjalanan cinta saya dengan dia. Iya, tak cerita, no. Ini pengalaman indah. Jadi ketika pulang sekolah jatuh itu langsung tak berdaya, nggak gerak apa-apa, sepeda ngeledak. Saya harus angkat. Waktu itu badannya masih kecil, nggak sebesar ini. Saya dengan teman-teman saya bawa, saya minta tolong orang kampung. Dikasih telur putih, telur ayam dan sebagainya, kasih air putih. Itu ekstra main ya di olahraga di sekolah SMP. Lari kena bola voli, gelundung pakai senggol, kesandung bola voli, jatuh Pak, pingsan. Jenis ya Bu ya. Kak ini dulu kok. Nah setelah saya pinang, setelah saya nikah, sampai sekarang tidak pernah namanya pingsan lagi. Mungkin dulu pingsannya kepengen cepat dinikahi saya. Ya saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Sang Juru Selamat Kristus datang ke dunia. Makanya jangan sia-siakan kedatangannya. Yesus datang di dalam hati kita setiap saat. Tidak pas hari Natal ada pernak-pernik Natal. Kok nggak pernah dipakai foto ya? Nggak dipakai selfie ya pohon Natal ini ya? Ini pohon Natal tertinggi loh di tahun ini saya di gereja ini. Iya betul, ini pohon Natal tertinggi. Tanya Pak Simon. Ini memang saya desain dengan Pak Agus. Kalau perlu saya akan naik. Saya juga kemarin pikir ini naik ya opo Pak carane Pak. Alah, koboi punya. Cits, ya, makanya kalau
mau curi-curi apa susah, panggil saya. Banyak akal dengan Pak Agus. Akhirnya dibuat di gantung tinggi loh. Saya aja, aduh, harus pakai tangga ya. Pakailah foto kenangan di tahun 2020 Natal masa pandemik 19. Asik loh. Nah saudara, ya itulah Natal. Karena apa? Saya merayakan dengan sukacita meskipun bahannya dari ya tidak habis 100.000. Ini tidak habis 100.000. Tetapi hati saya sukacita. Seksi dekorasi sukacita. Oh betul sukacita. Dengan kondisi seperti ini, Natal seperti ini kita bisa merayakan, itu adalah luar biasa. Karena apa? Kita melakukan ini karena apa? Kita punya Yesus Kristus Juru Selamat itu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut terhadap goncangan, tantangan, masalah dan cobaan. Karena apa? Yesus sanggup memberi jalan buat kita semuanya. Jangan takut terhadap, apalagi terhadap dengan sakit penyakit. Katakan dengan imanmu oleh bilur-bilurnya pasti kita akan disembuhkan. Jangan takut dengan masa depanmu yang tidak pasti karena Dia selalu memberikan damai sejahtera buat saya dan saudara. Jangan takut terhadap kekurangan karena Allah selalu mencukupi. Jangan takut menghadapi kematian karena mati adalah keuntungan bagi kita bersama. Mati adalah sebuah keuntungan. Makanya gak usah takut mati. Waktunya mati ya mati. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada sejumlah bala tentara surga. Ayat yang ke-13 berkata demikian dengan jelas. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan Allah dan seterusnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan mengapa kita tidak perlu takut? Karena di kanan kiri kita, di sekeliling kita ada bala sorga yang menunggu. Ada bala sorga yang menyertai kita, yang senantiasa menolong kita. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, karena ada perlindungan Tuhan, Tuhan melindungi kita dengan berpasukan tentara sorga. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ini, saudara, jangan takut sebab lebih banyak orang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sungguh bujang ini tidak takut lagi, melainkan kagum akan penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena dia melihat begitu banyak malaikat Tuhan yang berada di sekelilingnya. Saudara, inilah perjuangan, inilah kehidupan Nabi Elisa yang disertai oleh Tuhan. Bala pasukan yang mengepung dirinya, mengepung Elisa dan rombongannya berserta bujangnya. Bujangnya mengalami ketakutan. Loh Tuhan, itu loh, lihat bala tentara yang mengepung. Tetapi Elisa berkata kepada bujangnya, enggak usah wedi, di sekeliling kita itu ada bala tentara surga yang lebih banyak. Lalu dia lihat, wah luar biasa. Nah saudara, sama seperti kehidupan saya dan saudara. Kalau Elisa selalu dikelilingi oleh sejumlah tentara sorga, hari ini pun juga sama. Dimanapun kita berada selalu dikelilingi oleh pasukan bala sorga itu. Jadi kita tidak boleh main-main dengan hidup ini. Kita tidak boleh main-main dengan hidup ini. Karena apa yang kita lakukan itu tercatat dalam sebuah kitab kehidupan yang Tuhan punya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, sesungguhnya kalau kita melihat keadaan secara fisik kita akan menjadi takut. Tetapi kalau kita melihat secara rohani, maka kita akan menyaksikan bahwa Tuhan campur tangan untuk menolong hidup saya dan saudara. Jangan takut dengan masalah dan tantangan yang ada. Tantangan yang besar yang mengepung saudara, melainkan pandanglah penyertaan Allah. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Sejumlah tentara surga diperintahkannya menyertai kita lebih banyak dari masalah yang besar itu. Masalah apa yang saudara hadapi hari ini? Lepaskan ketakutan itu. Karena ada bala tentara surga yang lebih besar akan menyertai kita. Selanjutnya, mengapa kita tidak perlu takut? Ayat yang ke-14, saya lanjutkan tadi.
Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berikutnya adalah mengapa kita tidak perlu takut, karena kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat hebat dan luar biasa sekali, di mana kemuliaan Allah terjadi, di mana penyertaan dan sukacita itu terjadi ketika saya dan saudara memuji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Kalau kita punya konsep bahwa Allah sedang mencobai kita, itu konsep itu harus dibenarkan, ya, dibetulkan. Bahwa Allah sama sekali tidak pernah memberikan cobaan kepada anak-anaknya. Tuhan hanya menguji, sekali lagi. Kalau ada di kalangan kita menemui, Tuhan sedang mencobai saya, kita yang tahu tentang hal itu katakan, Tuhan tidak mencobai, Tuhan tidak pernah mencobai. Yang mencobai itu adalah kerjaan si iblis. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya, Tuhan sedang menguji kesetiaan daripada anak-anaknya itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di balik setiap pertandingan pasti ada namanya mahkota. Di balik air mata ada sukacita yang Tuhan sediakan. Air mata Tuhan sanggup menjadikan mata air di balik masalah saya dan saudara. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan asalkan kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jika hari-hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang berada dalam lembah kekelaman, mengalami masa-masa yang paling sulit, mengalami kehidupan yang berat, dan saudara sedang berada dalam penyimpangan jalan. Saudara berada di dalam ambang sebuah kehancuran. Saudara mungkin berada dalam ambang keputusasaan. Yakin bahwa Yesus selalu menyertai kita. Dia akan menolong saya dan saudara. Dia akan memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Dia akan menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama terus muliakan Tuhan dalam sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada damai sejahtera. Ayat yang ke-14 masih berkata, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, shalom. Shalom itu harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Damai itu harus selalu kita hadirkan dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Dalam persahabatan kita mungkin. Dalam perkumpulan-perkumpulan mungkin harus ada salam di situ, harus ada damai sejahtera itu. Karena apa, saudara? Kita semua sangat membutuhkan damai itu. Karena ada banyak rumah tangga yang hancur karena tidak ada kedamaian satu dengan yang lain. Gereja hancur karena tidak ada damai di antara jemaat dan gembalanya. Bisnis bisa hancur karena apa? Tidak ada kerjasama dengan baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi jangan lupakan shalom itu dalam hidup kita. Jangan lupakan damai sejahtera itu dalam keluarga kita. Karena kita melupakan itu, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tidak akan mengalami sukacita, tidak akan mengalami kesukaan besar dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, maju terus dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena apa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seberat apapun, persoalan apapun yang kita hadapi, ingat, jangan lupakan shalom itu dalam rumah tangga kita, shalom itu dalam hidup kita. Karena shalom itu adalah salah satu syarat
kita tidak mengalami ketakutan itu. Saudara, silakan berdiam diri. Dan kesimpulannya saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Karena apa saudara? Karena ada berita kesukaan besar. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita mempunyai juru selamat. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada suka jumlah bala tentara sorga. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara, silakan berdiam diri. Mungkin hari ini kita sedang mengalami ketakutan. Ketakutan rumah tangga kita. Ketakutan pekerjaan kita. Ketakutan tentang anak cucu kita. Ketakutan dengan kondisi yang ada, yang sekarang menghantui hidup saya dan saudara. Ingat baik-baik. Kalau hidup kita terus dalam sebuah ketakutan, itu akan mengurangi imun tubuh kita. Dan kita akan terus merosot dan akan mengalami kesakitan. Oleh karena itu lepaskan ketakutan itu. Karena apa? Karena ada sukacita yang lebih dahsyat. Sukacita yang besar. Lepaskan ketakutan yang kamu hadapi hari ini. Ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. WL akan menyanyikan lagu ini di rapnya saja. Saudara, silakan berdoa secara pribadi. Saudara tidak usah melihat kanan kiri muka belakang. Bawa mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Mungkin di sekitar kita tidak tahu ketakutan apa yang sedang terjadi. Tetapi ingatlah bahwa Yesus sanggup membawa ketakutan itu menjadi sukacita yang dahsyat. Asal kita mau melepaskan ketakutan itu. Haleluya Yesus. Jujur saja ku tak sanggup menghadapi semua bebanku. Haleluya Yesus. Menantikan jawaban. Air mata yang kita alami akan digantikan oleh Tuhan dengan kemuliaan yang dahsyat. Berdoa dan berbicaralah kepadanya. Ku tahu kau Tuhan. Sampaikanlah keluh kesahmu kepada Tuhan. Di Natal tahun ini kiranya terus membawa sukacita hidup saya dan saudara. Kita tidak hidup lagi dalam sebuah ketakutan yang melanda dunia ini. Ku kan tetap menyembahmu. Haleluya Yesus. Silakan semuanya berdiri. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Singer dan WL yang akan menyanyikan lagu ini. Kita terus resapi, renungkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu secara pribadi sudah berhenti menyampaikan firman Allah. Tetapi kami meyakini bahwa firman-Mu itu bagikan pedang bermata dua. Biarlah firman yang baru hamba sampaikan
menjadi berkat bagi hamba secara pribadi untuk bisa lepas dari ketakutan yang ada dalam hidup hamba-Mu dan jemaat-Mu. Tuhan, kami menyadari hal itu. Seringkali kami mengalami ketakutan. Takut dengan kesehatan, takut dengan kehilangan seseorang yang kami kasihi, takut dengan perubahan dunia yang semakin hari semakin luar biasa, takut usaha macet, takut studi tidak berjalan dengan baik, takut dengan ekonomi yang ada. Tuhan, hari ini kami mau Tuhan memimpin dan berada di depan kami, sehingga kami tidak akan pernah mengalami sedikit pun ketakutan. Hari ini firman-Mu memberikan semangat kepada kami bahwa bala tentara surga senantiasa menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami punya juru selamat, kami tidak perlu takut. Kami punya kesukaan yang besar karena Engkau lahir ke dunia ini. Oleh karena itu kami tidak takut. Ya Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau selalu setia menolong dan mendampingi kami. Jujur kami menyadari hal ini Tuhan. Kadang-kala kami sering melanggar perintah Tuhan. Kadang-kala kami sering jauh dari Tuhan, melawan perintah Tuhan. Kami menyadari dengan jujur ini Tuhan. Hari ini kami ingin lepaskan ketakutan itu. Kami akan selalu hidup bersama dengan Engkau, karena Engkau akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu semua yang hari ini Tuhan izinkan untuk bersama merenungkan, mendengarkan firman Allah pulang dari tempat ini. Mereka mau mengaplikasikan firman ini dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Ada beberapa pengumuman. Kekasih Tuhan yang di rumah yang beribadah bisa memberikan persembahan di rekening BCA di 033 194 3001, rekening persepuluhan di 033 888 191. Ya, kegiatan Natal sepanjang bulan Desember ini ada di grup, di WA Group ya. Bapak Ibu bisa melihat yang paling dekat adalah besok hari Rabu tanggal 16 tanggal berapa ya? Tanggal 16 ya. 16 Desember ada ibadah Natal pria dan wanita di gereja ya, di gereja tempatnya. Jadi pria dan wanita bergabung Natalan. Kemudian tanggal 16 ada Natal sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku.
di surga Engkau melihat keadaan umat-Mu. Engkau adalah gembala yang agung, tahu dengan setiap hati kami. Apabila ada ketakutan di sana Tuhan, Tuhan hadir, menghibur dan memberi kekuatan. Seperti malaikat itu datang kepada Maria. Hai Maria, jangan takut. Biarlah umat-Mu mengerti, biarlah umat-Mu menyadari kehadiran-Mu, Immanuel itu membuat hati penuh damai, disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, lihatlah kesulitan mereka. Kami tahu Tuhan, keadaan dunia makin sulit dan kami anak-anak Tuhan pun mengalaminya. Tapi kami punya Tuhan yang hidup, yang tak pernah membiarkan kami Tuhan. Kau melihat kesulitan anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pelihara kami. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Kami lebih daripada sekadar burung pipit. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Kami bukan sekadar bunga bakung. Kami lebih daripada bunga bakung dan burung pipit. Kami ada di dalam kuasanya Tuhan yang besar. Tak pernah ditinggalkan. Anak-anak-Mu yang masih sekolah, kuliah, mereka kesulitan, Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami. Keluarga-keluarga. Begitu kami melihat kemuliaan Tuhan yang menyertai, kami tidak takut. Kami percaya Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Tuhan, kami berdoa terus untuk anak Amora, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk keluarga Bu Ratina, Tuhan hiburkan. Dan kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hari ini hadir. Jaga kami dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Lindungi kami dari segala mara bahaya Tuhan. Kami percaya, kami yakin pemerintah yang kami doakan hari ini, beri roh kebijaksanaan supaya mereka boleh mengatasi semua pandemi ini dengan kebijakan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah ada di tengah-tengah kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami pulang dengan penyertaan Tuhan, dengan urapan dari Tuhan. Dan kami akan pergi menyampaikan amanat agung-Mu, membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati kita. Buka hati, sebab Allah sendiri yang akan menjamah hidupmu. Tangan kuasa yang besar Tuhan turun atas setiap kami, mengurapi setiap kami. Firman itu ada di dalam hati dan bibir kami, sehingga di mana saja kami berada ketika kami berbicara, biarlah kami berbicara seperti orang yang sedang menyampaikan firman. Dan diberkatilah kami dengan kuasa yang besar, sebab Allah beserta dengan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyertai engkau kemana saja engkau pergi. Dan di mana saja kaki berjejak, engkau akan diberkati Tuhan. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya, amin.